Baiklah sobat semuanya, kondisi untuk di tahun 2022 untuk P1, P2 maupun juga P3 tentunya banyak juga teman yang mengalami kendala seperti ini ya. Yang mana meskipun di sini misalkan kita itu terdeteksi untuk instansinya, kemudian prodi kita ini termasuk, namun di sini dikarenakan keterbatasan formasi, maka untuk P1 banyak juga yang tidak mendapatkan penempatan. Termasuk juga dikarenakan difokuskan untuk P1, maka beberapa daerah ini juga tidak membuka formasi ya, karena sudah nggak ada formasi yang ada di instansi kita. Kemudian untuk seleksi P3K Guru tahun 2002 ini tentunya nanti akan ada yang lulus, ada juga yang tidak lulus ya. Ketika nanti kita di pengumuman pasca sanggah kita tidak lulus, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini ya. Misalkan mohon maaf atas nama kita, Anda tidak lolos seleksi ASN tahun 2022 atau P3K Guru tahun 2022. Nah, sebagai solusi bagi teman-teman untuk P1 tanpa formasi, kemudian P2, P3 yang tidak bisa mendaftar dikarenakan formasinya sudah habis, atau mungkin kita itu nggak login karena kita lalai ya, ini sehingga kita telat nggak bisa resume, serta teman-teman yang tidak lulus nantinya, entah itu P2 maupun P3 nggak lulus seleksi observasi, maka di sini nanti dikarenakan formasinya ini mungkin terbatas ya, maka meskipun lulus seleksi observasi, belum tentu kita itu bisa ditempatkan. Pada dasarnya nanti meskipun sama-sama seleksi observasi mungkin juga, nah ini sesuai dengan checklistnya akan diambil nilai yang paling tinggi ya untuk menepati formasi yang dibuka. Nah sebagai solusinya ini tentunya kita menantikan untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 yang mana bahwasanya di sini dari Kemdikbudristek sudah menetapkan kebutuhan ya untuk P3K 2023 yang totalnya ini adalah ada 662.919. Tentunya di sini nanti sangat banyak sekali untuk peluangnya teman-teman bagi kita, yang mana di sini meskipun nantinya itu akan difokuskan untuk mengangkat teman-teman yang sudah lulus passing grade atau P1 tanpa formasi yang seperti di sini sebagai penuntasannya di tahun 2023, tentunya sisa formasi dari pengangkatan 65.000 sekian ini masih banyak sekali. Ini adalah diperuntukkan untuk nanti kita itu P2, P3. Kemudian juga akan diberikan kepada pelamar umum manakala nanti semua teman-teman P2 P3 ini sudah terakomodir. Langkah kita sebagai guru honorer yang masuk dalam kategori penjelasan di awal tentunya di sini adalah yang pertama, ini teman-teman mulai dari sekarang ini kita pastikan ya, kita pastikan data kependudukan kita benar. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam seleksi P3K Guru 2023 nanti ini nanti akan terdeteksi sebagai berikut ya. Ya benar diambilkan dari data yang bersumber dari data Dapodik, nanti akan langsung termigrasi dengan data SSCASN. Ya benar di sini pastikan data kependudukan kita ini benar ya, mulai dari data NIK, kemudian data KK, semua data ini pastikan benar ya, benar sesuai dengan data Dukcapil, data KTP, KK, serta ijazah-ijazah yang kita miliki. Karena nanti juga akan terekam untuk data profil BANIK, kemudian status prioritas kita itu termasuk P1, P2, P3 ataupun juga P4. Dari referensi NPSN dari Dapodik nanti kita akan juga terdeteksi untuk parameter, yaitu indikator kemarin itu kita pernah turun prioritas ataukah naik status prioritas. Jadi kita pastikan yang pertama yaitu untuk data kependudukan ini benar-benar aman ya. Kemudian untuk persiapan yang kedua, ini kita pastikan untuk selalu mengecek validasi ijazah secara berkala. Dikarenakan sesuai dengan pengalaman yang terdahulu, ini adalah untuk teman-teman ketika melakukan pendaftaran yang namanya status verbal ijazah S1 atau D4 yang ada di Info GTK, ini adalah benar-benar sangat penting ya. Ini adalah dibuktikan dengan adanya ketika teman-teman dulu itu melakukan pendaftaran, entah itu mulai dari P1, P2, P3 maupun P4, ketika kita belum melakukan verbal atau verbal kita ini statusnya belum selesai atau masih dalam proses menunggu verifikasi operator pusat, maka di bagian ini kita nggak akan terbaca ya, prodi pada Dapodik kita ini tidak akan terbaca. Kita pastikan supaya nanti terbaca, kita bisa melanjutkan pendaftaran. Ini nanti teman-teman pastikan secara berkala kita cek ya untuk status verbal ijazahnya. Terkadang juga ketika rilis aplikasi Dapodik terbaru, itu adalah akan juga mempengaruhi performa data yang termigrasi pada Info GTK. Jadi nggak ada salahnya jika teman-teman guru honorer ini juga perlu mengecek secara berkala untuk status verbal ijazah yang ada di Info GTK.
Kalau misalkan di sini diperlukan kita verbal ulang dikarenakan sudah nggak ada atau hilang ya, ini saya sendiri juga seperti itu kemarin, ini kita lakukan verbal ulang. Nah, sebagai salah satu teknik untuk kita nanti bisa terbaca ya pada sistem SSC ASN yang ada di sini. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk status verbal ijazah, kita melakukan verbal ijazah itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Jadi bukan merupakan tanggung jawab operator, meskipun kita bisa untuk meminta bantuan dari operator. Namun di sini kita perlu mencermati bersama dikarenakan adalah merupakan data kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ketiga, ini teman-teman kita pastikan untuk linearisasi ijazah dengan beban mengajar itu benar-benar linear ya. Nah, sini seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Hasnah, yaitu Ketua Forum Nasional untuk Guru Honorer, bahwasanya di sini untuk persiapan diri kita untuk perekrutan tahun 2023 untuk teman-teman P1, P2, P3 ini sudah terkunci ya data kita. Kita harus perbaiki dapodik kita. Jika memang kita itu nggak kebagian kelas, maka bagaimana caranya kita itu harus mendapatkan kelas sesuai dengan mampal ijazah kita ya. Seperti contohkan di sini, jika guru SD ini harusnya menjadi wali kelas ya, sesuai dengan ijazahnya. Jangan karena nggak ada jam di wali kelas, maka yang lulusan PGSD ini ngajar PJOK ataupun PAI dan lain sebagainya. Karena itu nanti kita nggak akan bisa untuk melanjutkan sampai resume ya nantinya. Kita gunakan nanti dengan sebaik-baiknya untuk kesempatan ini. Jadi misalkan seperti ini adalah ijazah saya, ini adalah S1 PGSD misalkan. Nah, ijazah yang tersaman di pada Podik dan juga info GTK ini adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, dikarenakan di sini pendidikan guru sekolah dasar, sehingga di sini pada data Dapodik dan juga di pembagian guru dalam pembagian mengajar ini adalah kita juga harus setara ya dengan itu. Nah, seperti ini teman. Nah, ini adalah untuk pembagian guru, kita pastikan untuk kita itu memiliki kelas ya. Kalau misalkan ijazah saya itu adalah S1 PGSD, berarti saya ini menjadi guru kelas ya. Nah, misalkan di sini saya di sini ya, yaitu saya itu adalah menjadi guru kelas, kemudian adalah saya mengampu jadi guru kelas 2 untuk tugas mengajarnya. Kemudian untuk jumlah jam mengajarnya ini adalah ada 24 jam seperti ini. Nah, selanjutnya untuk rombelnya 1, jumlah siswanya sekian. Nah, ini adalah merupakan data yang terdapat di Dapodik, ini kita pastikan dengan benar seperti ini. Kemudian ijazah saya S1 PGSD ini mengajar di kelas 1 ya, sebagai guru kelas ini untuk jenis gurunya, jumlah jam mengajar sekian. Kalau misalkan ijazah kita itu adalah S1 PAI, maka di sini juga jenis gurunya ini adalah menjadi guru pendidikan agama Islam. Ini tentunya kelas 1 sampai kelas 6, kemudian jumlah jam mengajarnya ini adalah sekian. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita itu guru PJOK, tentunya juga dalam pembagian guru tugas belajar, tugas mengajar ini juga sebagai guru olahraga ya. Jangan sampai kita karena sudah nggak ada jam, ini adalah kita itu ijazahnya itulah S1 PGSD, namun kita ngajarnya itu PAI. Kemudian ijazah PAI ngajarnya adalah guru kelas, atau mungkin juga ijazah PJOK mengajarnya PAI, ijazah PJOK ini mengajarnya ke guru kelas. Tentunya ini nanti akan berdampak pada nanti kesempatan kita untuk bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun depan. Dan selanjutnya untuk bagian yang keempat, tentunya setiap usaha itu kita harus sertai doa ya. Yang bagian keempat inilah kita berdoa dan juga berusaha sebaik-baiknya. Dikarenakan kita sebagai guru honorer ini adalah meskipun gaji kita masih seperti ini, namun kita tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik, menunjukkan bahwa kita itu berintegritas ya. Sebagai cerminan ketika kita nanti itu sudah diangkat, itu kita memberikan kinerja dan integritas yang terbaik. Seperti halnya di sini kita pastikan juga ini kita usahakan sebaik-baiknya terkait tentang data-data kependudukan kita, kemudian verbal ijazah dan juga mendapatkan jam mengajar ini tentunya dengan kinerja baik dan juga berusaha